warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Salama Anaganati dari kelas 1H Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa baku sangat penting karena mencerminkan cara kita berkomunikasi dengan benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Apa itu kata baku? Jadi, kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku dan juga tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Penggunaan kata baku penting supaya pesan yang kita sampaikan bisa dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Ciri-ciri kata baku itu, yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ketiga, digunakan sesuai konteks kalimat. Keempat, tidak rancu atau terkontaminasi. Dan yang terakhir, tidak mengandung arti ganda atau pleonasme. Kalau kita pakai ciri-ciri ini dalam percakapan, tulisan kita bakal lebih rapi dan profesional. Kata tidak baku itu adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau ejaannya tidak sesuai dengan KBBI. Biasanya, kata tidak baku sering muncul dalam percakapan sehari-hari atau bahasa gaul. Ciri-cirinya antara lain, itu dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing, terkontaminasi, dan serta sering digunakan dalam konteks santai atau bercakap dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan bahas contoh kata baku dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ambil contoh kata aktivitas. Itu pakai V, teman-teman. Kata baku yang aslinya itu pakai V. Sedangkan sebelah kanan saya itu ada aktivitas dan dia pakai huruf F. Nah, aktivitas kalau pakai huruf F itu namanya tidak baku ya teman-teman. Perbedaan kecil seperti yang saya bilang antara huruf F dan V itu bisa mempengaruhi apakah kata itu sesuai dengan KBBI atau tidak. Jadi yang F itu tidak sesuai kata KBBI ya teman-teman. Yang benar adalah aktivitas. Pengertian dari kata yang saya ambil contoh tadi yaitu aktivitas. Secara etimologi, aktivitas itu berasal dari bahasa Inggris, active, yang berarti aktif atau sibuk. Menurut KBBI, aktivitas itu berarti keaktifan, kegiatan, atau kesibukan yang dilakukan seseorang atau kelompok, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contoh aktivitas. Aktivitas itu bisa dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada aktivitas fisik dan aktivitas sosial. Contoh aktivitas fisik itu seperti kita berjalan kaki, berolahraga, atau membersihkan rumah. Aktivitas sosial contohnya adalah makan bersama keluarga, berdiskusi dengan teman, atau gotong royong di lingkungan sekitar. Jadi, kata aktivitas ini bisa digunakan dalam banyak konteks di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya, penggunaan bahasa baku itu sangat penting supaya komunikasi kita lebih efektif, sopan, dan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.